Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Tibalah kita di ibadah persekutuan doa GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base, Senin 2 Agustus 2021. Untuk menyambut ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan sayap. Besertaku, maka kuatlah dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami bisa bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Tuhan, kami sadar selama satu pekan ini kami memberikan kesalahan kami Tuhan. Kami mengakui kesalahan kami Tuhan, entah itu baik verbal maupun non-verbal. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan bersama-sama firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya apa yang diinginkan oleh firman-Mu bisa kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam kehidupan kami bergereja maupun bermasyarakat. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-28. Saya ulangi, firman kita pada malam hari ini
terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-28. Perkenankan saya membacanya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak, kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkanlah aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya janganlah untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sedang jemaat sekalian. Pada malam hari ini tema ibadah kita, ibadah persekutuan doa kita, saya berikan judul keadilan yang berhikmat. Nah, sebagai bahan perenungan bersama, keadilan. Kata ini mungkin tidak asing bagi kita dan tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Siapapun dia, semua orang butuh keadilan dalam kehidupannya. Dalam realita kehidupan pada umumnya setiap orang memiliki pemahaman dan standar sendiri mengenai keadilan mereka masing-masing. Karena itu adil menurut pandangan kita belum tentu adil menurut orang lain. Demikian pula sebaliknya. Kalau begitu, di sini muncul pertanyaan. Kalau begitu bagaimanakah ukuran keadilan bagi kita? Bagaimanakah ukuran keadilan itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil
yang berarti tidak berat sebelah. Dan yang kedua, tidak memihak. Berdasarkan hati ini kita bisa melihat bahwa orang memahami adil itu adalah sama-sama mendapat bagian yang sama. Tentu tidak ada yang beda, sudah pasti. Karena itu, marilah kita memahami keadilan itu menurut pembacaan kita tadi. Di bacaan kita tadi di situ menceritakan tentang pertikaian dua orang ibu. Kedua ibu tersebut adalah diceritakan perempuan sundal yang kemudian melahirkan anak masing-masing, dikatakan berjenis yang sama, yakni kelamin perempuan. Di situ juga menceritakan sebuah keputusan berhikmat yang dimana diambil oleh raja yang memerintah pada saat itu, yakni Raja Salomo, yang akan menentukan mana yang adil dan mana yang tidak. Nah, pada waktu itu dua perempuan sundal ini hampir bersamaan melahirkan seorang bayi, dan dalam masing-masing rumah tidak ada saksi karena mereka melahirkan dengan sendiri. Namun karena satu perempuan sundal ini memiliki kecerobohan, yang pada satu malam ia tertidur dan menindih anaknya sampai meninggal. Dalam keadaan kalut, maka perempuan ini menukarkan bayi yang sudah mati tersebut dengan bayi atau anak yang masih hidup dengan perempuan yang di sebelahnya. Ia mengambil dan menaruh anak tersebut dalam pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati ditaruhnya dalam pangkuan perempuan sundal yang pertama. Dan keesokan harinya kita bisa melihat bersama-sama yang namanya seorang ibu sudah pasti memiliki hubungan batin dengan anaknya, apalagi anak yang baru dilahirkan. Saat perempuan sundal itu pertama bermaksud untuk menyusui anaknya, maka ia melihat bahwa bayi itu sudah mati dan bayi tersebut bukanlah anaknya. Dan mereka saling bertengkar terus, dan pada akhirnya untuk menentukan siapa pemilik bayi atau anak tersebut, maka tidak ada pilihan lain selain menghadap kepada Raja Salomo untuk mengambil keputusan siapa sebenarnya ibu kandung dari anak tersebut. Di sana diceritakan mereka datang kepada Raja Salomo untuk memohon keadilan. Kendati kita bisa lihat yang satu masih hidup, yang satu sudah tidak ada, sudah meninggal. Mungkin jika ini terjadi pada masa ini, pada masa kini atau masa sekarang, dengan teknologi yang canggih, hal ini tidak akan terlalu sulit, Bapak Ibu. Karena kan kita sudah bisa mencari melalui DNA bayi dari kedua orang ibu tersebut. Akan tetapi di sini sangat jelas diberitakan karena tidak adanya teknologi tersebut pada saat itu. Di sini kita bisa melihat keterbatasan teknologi pada saat itu, seperti yang saya bilang tadi. Namun tidak bagi Raja Salomo. Sebab Allah selalu menyertai dia dan mengaruniakan dia hikmat baginya, sehingga ia dapat menyelesaikan perkara kedua ibu itu. Kita bisa lihat secara konfrontil, yaitu diperhadapkan langsung dengan dua belah pihak. Di situ Raja Salomo menginterogasi kedua ibu tersebut dan memperhatikannya baik-baik, karena saling mempertahankan masing-masing argumennya. Raja Salomo pun meminta kepada, ya bisa dikatakan ajudannya lah, untuk mengambilkan sebuah pedang dan untuk membelah anak tersebut yang masih hidup, supaya keadilan itu bisa terjadi. Di sana kita bisa melihat
Raja Salomo melakukan sejenis shock terapi untuk kedua ibu tersebut dengan mengambil pedang dan ingin membelah bayi yang masih hidup yang diperebutkan oleh kedua ibu tersebut. Dan mendengar perintah itu, yang namanya seorang ibu pasti tidak akan tega jika anaknya tersakiti, apalagi anaknya baru dilahirkan dengan susah payah. Di sana kita bisa melihat ibu yang pertama, yaitu ibu kandung bayi ini, memohon kepada raja dan berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Di sana kita bisa melihat ibu ini rela memberikan bayinya, asalkan bayi itu tetap hidup dan selamat. Berbanding terbalik dengan ibu yang anaknya yang sudah mati ini. Ia berkata, "Supaya jangan untukmu penggalah." Di situ kita bisa melihat Raja Salomo melihat reaksi kedua ibu tersebut dan memutuskan berkata, berikan kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali engkau membunuh dia. Dia itulah ibunya. Perkataan Raja Salomo ini ditunjukkan kepada ibu yang pertama. Sebab tidak ada seorang ibu pun yang menginginkan anaknya tersakiti seperti saya bilang tadi. Dan seorang ibu sudah pasti akan melindungi anak-anaknya dari sebuah bahaya. Pasti akan ada feeling dari seorang ibu. Dan karena benarlah apa yang dikatakan sebuah syair lagu, kita tahu sendiri, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, dan sebagainya. Dan pada renungan kita hari ini, pada malam hari ini memberi kita satu pertanyaan, apakah keadilan itu? Di sini kita bisa melihat yang pertama, menurut ibu kandung bayi tersebut, keadilan berarti cinta dan kasih. Cinta kasih yang rela berkorban. Ia rela mengalah bukan karena kalah. Ia rela mengalah bukan berarti ia kalah. Tetapi ia mengalah karena ia mencintai dan mengasihi anaknya. Dan karena hal tersebut ia tidak tega melihat anaknya kehilangan nyawanya. Apalagi anak yang baru dilahirkannya dengan susah payah. Dan yang kedua, keadilan berarti sama-sama menerima, sama-sama memiliki dan sama-sama kehilangan. Itulah yang dipahami oleh ibu yang kedua, yang juga sering dilakukan oleh sebagian orang. Untuk itu, dari firman Tuhan ini kita belajar dan diajak untuk marilah kita menyatakan keadilan itu berdasarkan kasih dan menempatkan takut akan Tuhan, supaya kita dilimpahkan hikmah dari Tuhan dalam mengambil segala sesuatu keputusan. Dan kita tiba saatnya pada implikasi firman kita pada malam hari ini. Setiap keputusan yang dari hikmat Allah selalu mendatangkan dan menghadirkan keputusan yang adil. Keadilan Allah tidak dapat diputarbalikan atau disalahgunakan, apalagi mengambil hak atau milik orang lain. Hikmat Allah selalu menuntun kita kepada hal yang benar. Dan ketika orang percaya melakukan itu berdasarkan keadilan dari Allah, tidak ada kuasa yang dapat membendung atau menghalangi kebenaran Tuhan. Sekalipun ada orang yang ingin menukar kesalahan dengan kebenaran, sudah pasti Tuhan akan mengetahuinya. Yang kedua, hikmat menunjuk pada kasih yang menerima dan memberlakukan keadilan Allah harus dipraktikkan dengan benar sehingga mendatangkan rasa takut dan hormat kepada Allah. Di sini kita bisa melihat sesungguhnya orang beriman hendaklah memiliki hikmat dengan mengandalkan Allah dan petunjuk dari Allah. Hikmat memberikan keuntungan bagi kita yang cerdas, berpengetahuan, dan kita akan benci terhadap kejahatan, kesombongan, kecongkakan,
tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat, dan lain-lain. Kita bisa lihat itu dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai 15, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam pelayanan dan pemimpin dalam berbagai hal. Walaupun kita pada dasarnya dilahirkan sebagai pemimpin, karena kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan atau untuk diri sendiri, baik untuk diri sendiri ataupun kepentingan orang banyak. Keputusan yang kita ambil sudah pasti harus dilandasi dengan hikmat dari Allah. Sudah pasti itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Kita bisa lihat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan yang keempat, kita bisa melihat setiap tindakan perbuatan yang melawan kehendak Allah berarti melawan keadilan dari Allah. Jika kita berbicara tentang keadilan Allah terutama, tidak hanya soal memilih mana yang baik atau saat pengambilan keputusan, tetapi keadilan Allah juga menyangkut bagaimana seseorang melakukan segala aturan dan ketetapan Allah. Aturan gereja serta organisasi apapun hendaknya berdasarkan hikmat dari Allah. Yang terakhir, Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Ia menunjukkan belas kasih-Nya terhadap siapapun, tidak memandang derajat orang tersebut, suku orang tersebut, apapun pangkat orang tersebut. Begitu juga dengan kita, diharapkan kita memiliki belas kasihan sebagai orang percaya dan hendaknya mampu memperlakukan keadilan yang adil dan benar bagi sesama kita. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita naikkan doa kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh diperkenankan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, dan bahkan kami bisa merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Berkatilah jemaat ini juga. Berkatilah jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Baik jemaat yang dalam masa pergumulan atau dalam kesesakan, ataupun jemaat yang dalam rasa syukurnya. Tuhan, kami tahu bahwa keadilan itu bukanlah hal yang tabu bagi kami. Walaupun pada dasarnya keadilan itu berbeda-beda bagi setiap orang, tapi Engkau menyatakan keadilan itu bagi kami. Engkau tidak memandang siapa kami di hadapan-Mu. Engkau memberikan hak yang sama kepada kami. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bisa menghadirkan keadilan juga bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, istri anak-anak kami, dan sahabat-sahabat kami. Baik kami dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, tolong Engkau berikan hikmat yang datangnya hanya daripada-Mu, supaya kami bisa menyebarkan keadilan itu dan memberitakan cinta kasih kami kepada saudara-saudara kami. Tuhan, berkatilah kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan juga aktivitas kami masing-masing, dan sebentar lagi juga karena malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Tolong Kau berkati kami juga Tuhan. Tolong Kau berkati juga, tidak lupa Tuhan, kami minta berkat-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Tolong Kau jamah bagian tubuhnya yang sakit, supaya jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit ini bisa dipulihkan dan kembali lagi
bersama-sama dengan kami memuji dan muliakan nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang empunya kerajaan sorga. Amin. Untuk menyambut firman kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat bersama-sama, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian,
Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya perkenankan doa dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk oleh keluarga. Dan jika Bapak Ibu memiliki doa khusus atau memiliki kerinduan dilayani secara khusus, bisa Bapak Ibu menghubungi nomor yang sudah tertera, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi Bapak Ibu Majelis Jemaat. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.